Amazon menjadi salah satu tempat berbahaya di dunia. Sungainya menjadi salah satu pojok Amazon yang perlu diwaspadai. Pola cuaca sekitar sungai Amazon tidak dapat dengan mudah diprediksi, termasuk badai dan kabut yang sering datang secara tiba-tiba. Selain itu, keberadaan penghuni airnya adalah salah satu ancaman. Nah, kalau yang ini sih udah populer ya. Udah banyak difilmkan soalnya. Meskipun sering digambarkan sebagai predator sama sesama ikan, tapi ternyata piranha itu ada banyak jenisnya loh. Bahkan ada yang cuma makan tumbuh-tumbuhan di sekitar sungai Amazon. Mitosnya memakan manusia pun sebenarnya hanya dilebih-lebihkan sih. Soalnya piranha hanya memakan bangkai. Jadi, kalau kamu berenang di sungai Amazon, belum tentu kamu langsung dimakan sama piranha. Piranha termasuk dalam subfamili Serrasalminae, jadi dia ini adalah keluarga dari ikan salmon. Jumlah total spesies piranha tidak diketahui, karena selalu ada penemuan baru. Namun diperkirakan kurang lebih ada 60 jenis. Kemudian berdasarkan makanannya, piranha ada beberapa jenis, yakni jenis omnivora, vegan alias memakan tanaman aja, namun ada juga yang kanibal memakan sesamanya piranha jika tidak menemukan makanan yang lain. Ih, serem ya. Tapi meskipun serem, ikan ini cukup populer loh menjadi santapan beberapa suku. Kamu pengen coba? Nah, nama dari piranha ini berasal dari bahasa Tupi Brasil yang berarti ikan gigi. Bentuknya tajam dan sering dimirip-miripkan dengan bentuk gigi hiu. Nah, ikan ini sebenarnya juga memakan serangga, ikan, crustacea, cacing, bangkai, biji, dan bahan tanaman lainnya untuk bertahan hidup. Dilansir dari IDN Times, dalam penelitian tahun 2012, para peneliti menemukan piranha jenis Serrasalmus rhombeus yang bisa menggigit dengan kekuatan maksimum 3 kali lebih berat daripada badan mereka sendiri. Dan selama hidup piranha juga mengalami gigi ompong loh. Ada peri pencabut giginya juga nggak ya? Ternyata nih Pop Gengs, citra piranha dalam film-film itu tidak sesangar itu. Ya, namanya juga film ya. Seringkali melebih-lebihkan kenyataannya. Sebenarnya piranha itu nggak tertarik memakan manusia hidup-hidup. Piranha baru tertarik melahap kamu kalau udah dalam keadaan mati, alias udah jadi bangke. Faktanya emang ada manusia yang menjadi santapan piranha, tapi bukan karena mati diserang, melainkan karena orang itu epilepsi atau kena serangan jantung saat berenang di sungai. Gitu Pop Gengs. Nah, dalam waktu 5 menit, kawanan piranha sebanyak 300 sampai 500 ekor bisa langsung deh tuh melahap habis bangkai manusia. Wow. Citra keganasan piranha pertama kali dituliskan oleh Theodore Roosevelt saat melakukan ekspedisi di lembah Amazon di tahun 1912. Di sana, ia disuguhkan hiburan unik berupa pertunjukan seekor sapi sakit dan tidak punya tenaga yang dikeroyok oleh kawanan ikan piranha yang sengaja tidak diberi makan berhari-hari. Tuh, jadi wajar aja kan kalau dalam sekejap sapi itu langsung ludes. Mantan Presiden Amerika ke-26 itu pun menuliskan hal itu dalam bukunya yang berjudul Through the Brazilian Wilderness. Tapi, kalau emang ikannya dalam keadaan lapar dan stres sih, kamu mending jangan coba-coba dekat-dekat ya sama piranha. Lihat aja nih anak bebek, pada diculik dan dimangsa satu-satu. Ngeri kan? Sebagai salah satu anggota keluarga buaya-buayaan, Black Caiman ini dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya. Di ekosistem Amazon yang terkenal bahaya aja, hewan dengan nama latin Melanosuchus niger ini menjadi pemangsa terbesar karena bisa tumbuh sampai 6 meter. Dengan ukuran ini, Black Caiman bisa dengan mudah memiting manusia hingga meninggoy. Gawatnya lagi, selain memiliki ukuran yang gede, buaya juga memiliki sisik yang tebal, gigi tajam, dan juga rahang sangat kuat yang mampu mengoyak kuda Nil. Kalau kuda Nil aja dikoyak, apalagi kulit kita-kita ya kan? Nah, namun meskipun terlihat berbahaya, ternyata Black Caiman ini menjadi salah satu hewan yang dilindungi karena udah terancam punah. Kepunahannya itu disebabkan oleh perburuan manusia untuk ngambil daging dan juga kulitnya. Jadi meskipun Black Caiman ini terlihat kejam, namun sebenarnya makhluk yang paling kejam masih dipegang oleh manusia. Mereka ini adalah predator terbesar di ekosistem Amazon, memangsa berbagai ikan, reptil, burung, dan mamalia. Ya, namanya juga buaya, di mana-mana pasti berbahaya, iya kan? Sekarang mari kita pindah ke katak panah beracun. Dengan ukuran hanya 1,2 cm dan berat nggak lebih dari 2 gram,
Tidak ada yang menyangka kalau katak dengan warna terang ini adalah katak paling beracun di dunia. Bayangin aja, jika racunnya berhasil masuk ke pembuluh darah manusia, racun itu hanya butuh 10 menit untuk menghilangkan nyawa. Nah, dengan tingkat racun yang sangat berbahaya ini, orang-orang suku pedalaman Amazon menggunakan racun dari si katak ini sebagai alat berburu. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, kita harus bersyukur nih. Untung aja katak yang ada di Indonesia bukan katak beracun seperti yang ada di Amazon. Karena kalau katak yang ada adalah katak beracun, bisa jadi udah banyak orang yang ketemu Tuhan karena penasaran dengan katak berwarna nyentrik tadi. Nah, buat kamu yang pernah nonton film kartun Rio 2, pasti gak asing dong sama karakter Gaby, katak beracun dan antagonis yang jatuh cinta sama burung jahat. Nah, karakter Gaby dalam kehidupan nyata itu bener loh. Di Amazon terdapat katak beracun yang mampu membunuh 10 pria dewasa sekaligus. Nah, penduduk asli Embera dari Kolombia telah menggunakan racunnya selama berabad-abad untuk membubuhi racun pada panah senapan mereka saat berburu. Oke, dari daratan mari kita pindah ke air, yaitu Sungai Amazon. Nah, kalau di Sungai Amazon kebanyakan dari kita mungkin aja berpikir kalau hewan berbahaya di sini tuh cuman hiu sama juga piranha. Namun siapa sangka kalau masih ada hewan berbahaya lainnya, yaitu ikan kandiru. Dari bentuknya, ikan kandiru ini emang kelihatan gak berbahaya. Ukurannya pun juga gak besar, karena hanya sekitar 2 cm. Namun siapa sangka kalau ukuran kecilnya inilah yang membuat ikan kandiru sangat berbahaya. Sebagai hewan karnivora paling kecil di hutan Amazon, ikan kandiru ini sangat ditakuti oleh orang sekitar dan para peneliti yang ada di Amazon. Pasalnya nih, udah ada banyak kasus di mana ikan kandiru masuk ke dalam kelamin manusia dan menggerogoti daging kelamin. Jadi ungkapan soal gak boleh buang air sembarangan memang berlaku banget di Amazon, gengs. Karena resikonya itu emang fatal. Bentuknya itu gak serem sama sekali sih, imut malah. Ukurannya pun cuma sepanjang tusuk gigi. Ikan ini ya mendeteksi mangsa dari kotorannya. Maka gak heran kalau alat kelamin sering menjadi sasarannya. Apalagi alat kelamin pria. Oh mama, karena ternyata aroma air seni pria itu terbukti memiliki bau yang sama dengan aroma kotoran ikan yang menjadi mangsa dari ikan ini. Jadi sebaiknya untuk kamu para pria-pria, jangan pipis dan buang air sembarangan ya di sekitaran Amazon. Selanjutnya ada ikan vampir. Namanya aja udah serem ya. Nah, tentu aja ikan ini diberi nama vampir karena gigi taringnya yang amat panjang, bisa sampai 10 hingga 15 cm. Ukuran tubuhnya pun bisa mencapai 1 meter dengan berat mencapai 15 kg. Ikan ini dikenal sebagai perenang handal, namun juga pemburu yang sangat kejam dan juga temperamental dan agresif. Serem ya. Nah, pokoknya jangan coba-coba menaruhnya dalam akuarium bersama ikan lain, karena dia nggak segan-segan menghabisinya dengan gigi taringnya. Ikan piranha aja dimakan sama dia. Ada lagi nih namanya yang gak kalah seremnya, belut listrik. Udah bisa bayangin dong bahayanya kayak apa? Belut listrik ini memiliki 3 pasang organ perut yang menghasilkan listrik. Nah, organ-organ ini membentuk 4/5 dari tubuhnya dan memberi belut listrik kemampuan untuk menghasilkan 2 jenis pelepasan organ listrik, tegangan rendah dan tegangan tinggi. Tujuannya untuk berburu mangsa, bela diri, dan navigasi. Buat nyalakan lampu bisa nggak ya? Percaya atau enggak, di sungai Amazon itu ada hiu loh. Namanya juga sangar, hiu banteng. Nah, hiu banteng bukanlah hiu air tawar sejati. Ya, meskipun kemampuan mereka untuk bertahan hidup di habitat air tawar, termasuk sungai Amazon. Dinamakan hiu banteng karena bentuknya itu kekar, moncongnya lebar, dan perilaku agresif, serta tidak terduga seperti banteng. Amazon sepertinya tempat bagi semua yang terbesar di dunia ya. Ikan arapaima juga masuk loh sebagai jenis ikan terbesar yang ada di sana. Beratnya itu bisa mencapai 200 kg dengan panjang 3 meter. Ikan ini dikenal ganas, bahkan memaksa burung. Kalau mendengar kata anaconda aja udah bikin merinding. Apalagi kalau anacondanya itu dari hutan Amazon. Pasti lebih serem lagi kan?
Di belantara hutan Amazon terdapat ular anaconda hijau yang disebut-sebut sebagai ular terbesar di dunia. Beratnya itu bisa mencapai 250 kg dengan panjang mencapai 5 meter. Anaconda ini memangsa berbagai jenis hewan, bahkan memakan sesama ular. Seringkali, betina pun memakan ular jantan karena ukuran yang lebih gede untuk mendapatkan nutrisi saat hamil. Ya ampun, segitu amat ya. Dunia hewan mah gak pakai perasaan ya. Bagus juga sih. Tidak hanya perairannya, daratan Amazon juga dihuni predator yang bisa memangsa apa saja. Seperti laba-laba beracun pada umumnya, hewan dari keluarga Ponutria ini memiliki ukuran yang cukup normal, yaitu sekitar 13 hingga 18 cm dan memiliki bulu-bulu lebat. Jadi secara penampakan, kamu bisa tahu secara langsung nih, kalau laba-laba ini emang sangat berbahaya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, jenis toksin yang dimiliki oleh laba-laba ini adalah PHTX3. Jika toksin ini berhasil masuk ke dalam tubuh kamu, maka gejala yang ditimbulkan itu cukup mengerikan. Mulai dari pembengkakan, kelumpuhan, komplikasi pernafasan, serangan jantung, hingga ereksi yang menyakitkan. Iya, kamu nggak salah dengar. Karena racun dari hewan ini memang bisa menyebabkan ereksi pada pria. Bahkan saking manjurnya, sekarang banyak penelitian yang menyangkut pautkan racun hewan ini dengan obat kuat. Wow, ini nih ngerinya manusia. Bisa lihat cuan di mana aja. Bagi kamu yang udah geli sama lipan kecil, maka lipan raksasa ini tentu nggak cocok dengan kamu. Bayangin aja, ukuran dari hewan dengan nama latin Scolopendra gigantea ini bisa mencapai 30 cm atau 4 kali lebih besar ketimbang lipan yang biasa kita lihat. Nah, masalah bahaya, gigitan lipan raksasa ini mengandung sebuah racun yang bisa membahayakan nyawa manusia. Hewan ini bahkan pernah menghilangkan nyawa seorang petinju asal Thailand bernama Doc Maipa. Dalam keterangan ayahnya, petinju ini meninggal pada tahun 2020 kemarin setelah digigit lipan raksasa di bagian kaki kiri. Awalnya cuma menggigil seperti orang demam, namun keadaannya kian memburuk hingga dia meninggal. Jika petinju macam Doc Mai aja bisa dibuat keok, apalagi orang biasa kayak kita. Mungkin aja kita nggak sempat menggigil. Masih dari serangga, sekarang kita pindah ke semut peluru yang jadi hewan ikonik di Amazon karena digunakan sebagai ritual kedewasaan oleh beberapa suku. Sebagai hewan yang juga mendapatkan julukan sebagai monster Amazon, semut peluru memang tidak boleh dianggap remeh. Hal ini disebabkan cara kerja dari semut peluru yang sangat kompak, yaitu jika satu semut menyerang, maka satu koloni akan ikut menyerang. Bayangin aja tuh, gimana rasanya digerogoti semut peluru satu koloni yang bisa mencapai 1 juta ekor. Dan tahu nggak sih, semut peluru ini dikenal sebagai serangga dengan sengatan paling sakit di dunia. Sengatannya itu berada di level 4+ pada indeks rasa nyeri Smith, yakni sebuah skala penilaian untuk mengukur rasa sakit dari sengatan-sengatan berbagai hewan yang dibuat oleh Justin O. Smith, seorang ahli entomologi pada tahun 1983. Jadi, bagi kamu yang jalan-jalan ke hutan Amazon, kamu perlu diperhatiin tiap langkah kaki kamu. Jangan sampai kamu nginjak sarang dari semut peluru. Karena kalau kamu nginjak satu aja, tahu sendiri kan akibat yang bakal kamu terima? Tapi, menjadi predator di Amazon masih tidak ada apa-apanya dibandingkan spesies kita, manusia. Karena sebengis apapun mereka, hewan-hewan predator ini semua masuk dalam daftar terancam punah. Bahkan, banyak hewan langka lainnya yang ditemukan di Amazon. Nah, di sana salah satu hewan yang bisa kamu temui adalah tamarin singa emas. Dilansir dari wikipedia.com, tamarin singa emas juga diketahui sebagai marmoset emas. Nah, hewan ini adalah monyet kecil dari famili Cebidae.
Spesies ini merupakan spesies asli hutan pantawi Atlantik Brazil. Tamarin singa emas ini adalah spesies terancam dan salah satu binatang terlangka di dunia, dengan perkiraan populasi 1.000 di alam bebas dan 500 di penangkaran. Lihat di Pop Gengs, bentuknya imut banget ya. Dengan populernya film keluaran Disney yang berjudul Zootopia 3 tahun lalu nih, seekor binatang lucu namun sangat lamban yakni kungkang makin dikenal keberadaannya oleh masyarakat dunia. Sebelumnya nggak banyak yang mengenal binatang yang juga dikenal sebagai sloth ini. Dilansir dari wikipedia.com, banyak keunikan lain yang bisa kita ketahui dari hewan males yang memiliki waktu tidur hingga 18 jam ini. Seperti cukup lihai dalam memanjat, ya meskipun ia sangat lambat. Jemari kungkang yang dilengkapi 3 kuku panjang akan menjadi pengait kungkang di ranting-ranting pohon, yang membuatnya sulit diburu jika sedang memanjat. Karena meski susah dibunuh, kungkang akan tetap bergelantung tanpa jatuh, karena kuku pengait tersebut membuatnya menggantung meski sudah tak bergerak selamanya. Dan ternyata, kungkang ini juga lihai berenang loh. Duh, menggemaskan banget ya hewan ini. Terlepas dari fakta hutan Amazon yang gundul karena penebangan ilegal, hutan ini merupakan hutan tropis terbesar di dunia. Bahkan, Amazon ini mampu menghasilkan 30% dari seluruh oksigen di bumi ini. Maka dari itu, Amazon dianggap sebagai paru-paru dunia. Sedangkan, sungainya sendiri itu memproduksi 20% air tawar untuk bumi. Di sungai Amazon, salah satu jenis hewan langka adalah lumba-lumba. Emang ada? Eits, ternyata ada juga loh lumba-lumba sungai yang bentuknya itu sangat mirip sama lumba-lumba laut. Nah, dilansir dari nationalgeographic.com, lumba-lumba Amazon, Inia geoffrensis atau botoh ini, terpisah dari nenek moyang baharinya sekitar 15 juta tahun yang lalu. Lalu menurut ahli biologi Haley Hamilton, permukaan laut saat itu lebih tinggi dan sebagian besar Amerika Selatan, termasuk nih lembah sungai Amazon, mungkin digenangi oleh air dangkal yang bisa dikatakan payau. Hamilton ini menduga, saat laut pedalaman ini menyurut, botoh atau ikan ini tetap berada di lembah sungai, lalu berevolusi menjadi lumba-lumba sungai. Gitu Pop Gengs. Tapi kira-kira suaranya sama juga nggak ya dengan lumba-lumba laut? Tak kata di kolam. Kalau katak satu ini hidupnya bukan di kolam, tapi di pegunungan lembab tropis dan subtropis atau sungai. Dilansir dari Wikipedia, Hyalonobatricium pellicidum atau yang biasa disebut dengan katak transparan, juga disebut sebagai katak kaca atau kristal. Karena kita dapat melihat melalui dagingnya yang transparan. Kulit dari katak berjenis Pellicidum Hyalonobatricium ini berbentuk transparan. Dengan begitu kita dapat melihat organ-organ mereka ketika membalik tubuhnya. Jenis amfibi ini berukuran lebih kecil dari kuku jari loh. Katak transparan ini terancam mengalami kepunahan karena hilangnya habitat lingkungan asli mereka. Meskipun program-program pelindungan untuk melindungi spesies ini terus dilaksanakan. Duh, sedih banget deh. Pernah nonton film ikan ganas yang berjudul Piranha? Nah, dilansir dari mongabe.com, piranha atau piranha ini adalah ikan air tawar terganas dan predator yang hidup di sungai-sungai di Amerika Selatan, termasuk ya Amazon. Ikan ini dikenal karena gigi tajam dan gigitan tanpa hentinya. Kata piranha secara harfiah diterjemahkan menjadi ikan gigi dalam bahasa Tupi Brasil. Ya meskipun kuat, tetapi bisa copot juga loh. Dan walaupun reputasi piranha sebagai pemakan daging, beberapa piranha juga omnivora, makan lebih banyak biji atau tanaman daripada daging. Dan beberapa bahkan hidup dari tanaman aja. Acie, vegetarian. Nah, piranha mendapatkan reputasi sebagai ikan air tawar yang sangat berbahaya dan sering ditampilkan dalam film-film thriller Hollywood. Tapi ya Pop Gengs, sebenarnya apa yang kamu tonton dalam film piranha itu hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Karena sesungguhnya piranha itu tidak akan memakan kamu jika kamu dalam keadaan sehat dan hidup. Hal berbeda terjadi jika kamu dalam keadaan sekarat atau mati ya. Tapi harus tetap hati-hati sih, jangan sampai mengganggu ketenangan mereka ataupun telurnya. Mereka ini bisa jadi sangat berbahaya. Ya sama aja sih sama manusia, kalau diganggu pasti langsung agresif. Besar badannya tidak sebanding dengan makanannya. Itulah si pemakan semut. Bentuk mamalia pemakan semut ini sekilas tampak seperti hewan lemah. Boncongnya itu lancip, penglihatannya buruk, nyaris tuli dan gak punya gigi. Makanannya pun cuman semut dan rayap yang dipancing dengan menggunakan lidah serupa cacing. Jelas dia bukan karakter hewan predator ya. Tapi, hewan ini ternyata bisa berbahaya saat terdesak dan sanggup membunuh manusia loh Pop Gengs. Dilansir dari tempo.com,
Pemakan semut ini sebenarnya bukan hewan agresif. Hewan itu pun biasanya menghindari kontak dengan manusia. Kasus serangan pemakan semut jarang sekali terjadi. Pemakan semut ini punya senjata mematikan, yaitu kuku tajam yang panjangnya mencapai 10 cm. Kuku itu sejatinya digunakan untuk membongkar sarang semut ataupun rayap, tapi bisa melukai orang jika terdesak. Ya, prinsipnya sama ya kalau pacaran. Kalau nggak mau dilukai, ya jangan melukai lah. Tapi, jika semua predator Amazon dikumpulkan, maka buaya hitam atau caiman akan menjadi raja predator berada di dua dunia, air dan darat. Hewan ini bisa bertarung dengan predator lainnya, termasuk hiu banteng, penguasa perairan Amazon. Jika mereka diadu, siapakah yang akan menang? Oke, untuk mewakili keluarga hiu, kita punya hiu banteng nih. Dan untuk mewakili keluarga buaya, kita punya caiman hitam Amazon. Untuk hiu banteng, hewan bernama latin Carcharinus leucas ini memiliki ukuran dengan panjang rata-rata 5 meter dan berat 315 kg. Secara bentuk, hiu banteng ini hampir mirip dengan kebanyakan hiu yang kita ketahui. Bedanya hanya terletak di moncong depan hiu banteng yang lebih pendek dan terlihat tumpul, yang biasanya digunakan untuk menyundul dan menyeruduk mangsanya hingga terkapar. Kebiasaan berburu inilah yang membuat hiu yang satu ini memiliki nama hiu banteng. Sedangkan untuk caiman hitam Amazon, predator air tawar ini memiliki ukuran sepanjang 4,8 meter dengan berat rata-rata 400 kg. Dengan ukuran sebesar ini, buaya dengan nama latin Melanosuchus niger ini menjadi salah satu predator terbesar di hutan Amazon. Nah, membicarakan si caiman ini, ada nih fakta mencengangkan tentang hewan ini masalah habitatnya. Meskipun namanya memiliki kata Amazon, caiman hitam ini tidak hanya tinggal di Amazon, namun di hampir seluruh perairan air tawar Amerika, seperti sungai dan juga danau. Jadi, kalau kamu ke Amerika, jangan sampai lengah kalau kamu dekat-dekat dengan air. Nah, dengan melihat pemaparan ukuran ini bisa kita simpulkan, kalau dari segi ukuran panjang, hiu banteng memiliki ukuran lebih panjang, dan caiman hitam memiliki bobot yang lebih berat. Ya, jadi untuk poin ini bisa kita katakan kalau keduanya seri. Sebagai hewan predator yang kerjanya berburu mangsa, kali ini mari kita pindah untuk membahas kekuatan dari senjata hiu banteng dan juga caiman hitam Amazon. Seperti kebanyakan hiu, hiu banteng ini memiliki senjata utama berupa rahang dan juga gigi yang tajam. Secara anatomi, banteng ini memiliki 50 gigi dan 70 rangkaian dengan panjang gigi mencapai 17,7 cm. Dengan jumlah dan panjang gigi seperti ini, hiu banteng tentu bisa mengoyak makanan mereka dengan mudah. Apalagi jika kita membahas rahang dari hiu banteng yang setidaknya memiliki kekuatan gigitan mencapai 603 kg. Ya, jika kedua hal ini digabungkan wajar saja sih kalau hiu banteng dianggap menjadi salah satu predator air paling berbahaya. Lalu untuk caiman hitam Amazon, hewan yang satu ini juga memiliki asal kekuatan yang sama, yaitu rahang dan juga gigi. Berdasarkan anatomi, caiman hitam ini punya 70 gigi yang berderet di sepanjang mulut yang dia miliki. Kemudian untuk rahangnya sendiri, rahang caiman hitam yang tampak lebih pendek dibanding spesies buaya lainnya ini ternyata punya kekuatan gigitan fantastis yang mencapai 963 kg. Ya, hampir 1 ton gitu lah Pop Gengs. Dengan kombinasi dari gigi tajam dan juga kekuatan rahangnya ini, caiman hitam Amazon disinyalir bisa memangsa semua yang ada di hutan Amazon. Mau itu anaconda, singa, dan lain-lain. Semuanya all you can eat. Nah, dari pemaparan tadi bisa kita lihat kalau dari segi senjata keduanya memang memiliki senjata yang sama, yaitu rahang dan juga gigi. Namun masalah jumlah dan kekuatan, sepertinya hiu banteng harus mengaku kalah dari caiman hitam Amazon. Sekarang mari kita pindah ke kecepatan. Sebagai hewan predator, tentu saja hiu banteng dan juga caiman hitam Amazon memerlukan kecepatan dalam melakukan perburuannya. Nah, membahas tentang kecepatan,
Supaya adil, kita hanya akan membahas kecepatan keduanya di dalam air aja. Dan sedikit melupakan kalau caiman hitam adalah makhluk yang hidup di dua alam. Berdasarkan data yang didapatkan, ada nih fakta mencengangkan dari keduanya. Siapa sangka kalau hiu banteng yang memiliki habitat di air kalah cepat saat berenang oleh caiman hitam. Hiu banteng hanya bisa berenang dengan kecepatan maksimum 40,2 km per jam. Sedangkan caiman hitam Amazon bisa berenang dengan kecepatan maksimum mencapai 48 km per jam. Dengan data ini, bisa kita simpulkan kalau caiman hitam kembali menang dalam masalah kecepatan. Ya, meskipun jika dibandingkan dengan manusia, kedua hewan ini jelas masih jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan berenang manusia. Michael Phelps yang menang Olimpiade renang aja cuma mencapai kecepatan 9,6 km per jam. Apalagi kita ya kan, yang belum tentu bisa berenang. Jadi kalau kita lagi berenang dan ketemu kedua hewan ini, mending nyerahin diri aja dan mulai tobat di tempat. Next, sekarang kita pindah ke habitat dan sebarannya. Hal ini juga perlu kita ketahui untuk melihat seberapa besar lahan kekuasaan yang dimiliki oleh hiu banteng dan juga caiman hitam Amazon. Berdasarkan data yang didapatkan, kita bisa lihat kalau peta sebaran hiu banteng itu lebih besar ketimbang peta sebaran dari caiman hitam Amazon. Perbedaan yang sangat jauh didasari oleh sikap penjelajahan yang jauh berbeda dari keduanya. Hiu banteng memiliki cakupan penjelajahan yang lebih luas, yaitu seluruh perairan air asin dan tawar yang memiliki suhu tropis. Sedangkan untuk caiman hitam Amazon, hewan ini sangat bersifat teritorial yang hanya menempati daerah kekuasaannya aja dan tidak melakukan penyebaran secara luas. Dari sifat ini bisa kita analogikan kalau hiu banteng ini seperti seorang penjajah yang bisa kemana aja. Sedangkan hiu caiman hitam seperti suku lokal yang hanya hidup di daerah kekuasaannya aja. Nah, dari pemaparan tadi bisa kita lihat kalau hiu banteng memiliki sebaran daerah kekuasaan lebih luas daripada caiman hitam Amazon. Oke, untuk mengakhiri video ini, mari kita membayangkan jika keduanya saling bertemu di medan tempur. Wah, supaya adil, mari kita buat arena dari pertempuran ini berada di perairan air tawar aja ya di hutan Amazon yang sama-sama menjadi habitat keduanya. Dalam simulasi pertarungan yang bisa dibayangkan, hiu banteng yang memiliki sifat lebih agresif tentu aja bakal melakukan serangan andalannya dengan nyeruduk si caiman hitam ini. Namun, karena caiman ini punya kulit tebal dan sisik yang sangat kuat, si caiman hitam bakal bertahan dan melakukan serangan balasan. Caiman hitam yang lebih cepat berhasil menggigit si hiu banteng dengan kekuatan gigitannya yang jauh lebih kuat daripada hiu banteng. Nah, di sini hiu banteng yang tadinya udah beringas jadi lemah karena kehabisan tenaga saat digigit. Dan ya, akhirnya hiu banteng ini dibawa ke daratan untuk jadi makan siang. Dan membuat pemenang dari DP versus kali ini adalah caiman hitam Amazon. Mirip dengan sungai atau perairan Amazon, perairan Afrika pun menjadi tempat hunian predator-predator yang nampaknya imut tapi sangat mematikan. Bahkan ada yang lebih sangar dari caiman dan piranha. Jenis ini banyak ditemukan di benua Afrika dengan nama ilmiah Hydrocinus vittatus. Ikan ini ya memiliki gigi-gigi tajam dan dikenal sebagai predator ganas karena meski ukurannya kecil, ikan ini nyalinya gede. Ikan yang tubuhnya lebih besar pun jadi santapannya. Kepala dan giginya gede soalnya. Bahkan memiliki 8 rahang. Nah, gigi tajam dan berbentuk kerucut inilah yang digunakan untuk menangkap dan memotong-motong mangsanya. Ikan ini gak kalah besarnya juga loh. Namanya Arapaima, kadang juga disebut dengan piraruku atau pancing. Ukurannya itu bisa mencapai 3 meter dan beratnya 200 kg. Memiliki nama ilmiah Arapaima gigas, ikan ini mudah ditemukan di perairan daerah tropis Sungai Amerika Selatan. Namun ya, karena sering ditangkap untuk dikonsumsi dan dijual ke luar negeri, ikan ini mulai menjadi langka. Nah, bagaimana dengan yang satu ini? Dari penampakannya,
Giginya, udah serem banget kan? Namanya itu ya, Goliath Tigerfish. Walah, Goliath digabungin sama harimau. Giginya itu ya Pot Gengs, berjumlah 32 gigi yang berjarak. Ukuran tubuhnya yang besar bisa mencapai 1,53 meter dengan berat 70 kg. Tigerfish raksasa ini salah satu jenis ikan buas yang berasal dari Afrika. Nah, mereka ini dikenal mempunyai kantong berisi udara yang membuatnya mampu bergerak cepat. Terus juga dikenal sebagai pemburu mangsa secara berkelompok. Biasanya ya terdiri atas 4 sampai 5 ekor dalam satu kawanan. Satu ekor aja udah serem ya. Bayangin kalau ketemu kawanannya. Duh, ngeri. Terus nih, ada yang dari namanya aja udah serem. Alligator gar. Dengan ukuran pada umumnya mencapai panjang 2,5 meter dengan berat 100 kg, alligator gar ini menjadi salah satu ikan aligator yang terbesar di dunia. Ikan yang memiliki nama ilmiah Atractostus patula ini bisa ditemukan di Amerika Serikat bagian selatan. Nah, selain memakan ikan kecil, mamalia air dan serangga, ikan ini juga gak segan memakan bayi buaya loh. Berani banget ya. Ada lagi nih, ikan yang dijuluki Raja Ikan Air Tawar di Amerika Utara. Keahliannya adalah menarik mangsa besar ke bawah air. Maka dari itu, ia diberi nama Muskelans yang berasal dari bahasa Ojibwe Maskinoze yang kurang lebih berarti tombak buruk. Ukurannya itu bisa mencapai 1,8 meter dan beratnya sampai 32 kg. Badan gede dengan gigi tajam ini mampu menggigit dengan baik mangsanya sebelum ia menelannya loh. Namun sayangnya, karena kemampuan reproduksinya yang rendah, ikan ini jadi langka karena sering diburu sama manusia. Duh, kasihan lagi-lagi manusia. Oke, selain itu ada juga nih yang ganas, namanya pari air tawar raksasa. Panjangnya ya, bisa mencapai 5 meter dengan bobot 600 kg. Mungkin kamu berpikir ikan ini ganas karena ukurannya. Tapi ya sebenarnya yang membuatnya menjadi ganas adalah karena tubuhnya itu mengandung racun mematikan yang bisa dikeluarkan melalui duri di pangkal ekornya sepanjang 28 cm itu. Habitat pari raksasa ini berada di sungai-sungai di Asia Tenggara dan Australia Utara. Namun nih sangat susah ditemukan karena sering mengubur diri di sedimen sungai. Ada ikan kepala ular atau snakehead, karena bentuk kepalanya yang menyerupai ular. Ikan ini juga ditakuti sama ikan-ikan kecil di perairan air tawar sekitar Amerika Utara, karena dikenal rakus dan sering menyerang apapun yang bergerak. Sampai-sampai pemerintah di Amerika Serikat pernah mengeluarkan perintah untuk membasmi semua ikan kepala ular yang ada. Saking takutnya sama ancaman ikan ini nih. Hanya saja, Amazon harus diberi tempat khusus karena sungai terpanjangnya menjadi sumber air dari pegunungan Andes mengairi kampung-kampung yang ada di bawahnya. Hulu air di Amazon mengalir dari dataran tinggi Peru, melewati Ekuador, Kolombia, dan Venezuela, kemudian keluar menuju Atlantik. Hal tersebut yang membuat perairan Amazon berlumpur karena adanya material yang dibawa dari pegunungan Andes. Aliran air di sungai Amazon menjadi salah satu yang memiliki debit air terbesar di dunia, dengan rata-rata 209.000 meter kubik per detik dan mewakili 20% debit sungai ke laut. Debit sungai di Amazon masih lebih besar jika dibandingkan dengan total debit dari 7 sungai besar lain di dunia. Hutannya dan sungainya menjadi tempat habitat paling beragam, bahkan menjadi habitat ikan dan amfibi terbesar di dunia. Tidak heran jika banyak kejadian aneh yang selalu ditemukan di hutan Amazon. Pop Gengs, kamu percaya nggak kalau UFO itu ada? Pada tahun 2016 lalu nih, seorang warga Ukraina mengaku menemukan benda misterius, mirip sama pesawat UFO. Ia berhasil menemukan benda tersebut melalui pencitraan Google Maps. Lokasi penemuannya berada di atas wilayah negara bagian Brasil, Rondônia, di pedalaman hutan Amazon. Secure Team, sebuah kelompok pemburu UFO asal Amerika, menjelaskan bahwa benda asing tersebut tersembunyi di antara pepohonan, di mana ukurannya itu lebih besar daripada pohon-pohon di sekitarnya. Penemuan tersebut dianggap sebagian besar masyarakat itu sebagai bukti adanya sebuah kapal alien.
Hal itu dikarenakan susunan lampu atau bola api pada benda tersebut yang sangat mirip dengan UFO di film-film. Bahkan sebuah video viral memperlihatkan sosok mirip alien yang berada di tengah hutan tersebut. Nah, menurut kamu nih Pop Gengs, itu UFO atau bukan sih? Komen ya. Wah, asik nih buat camping. Gak perlu repot-repot bawa kompor atau bikin kopi panas, iya kan? Nah, seorang mahasiswi doktoral dari Southern Methodist University, Andres Russo, penasaran dan ingin membuktikan legenda soal sungai mendidih yang diceritakan neneknya waktu kecil. Russo kemudian mendatangi hutan Amazon dan menemukan sungai tersebut di situs suci Asanenka. Sungai tersebut memiliki panjang 6.438 meter, lalu lebar 25 meter dan kedalaman 6 meter. Warga sering memanfaatkan air tersebut untuk menyembuhkan penyakit. Penyebab mendidihnya sungai tersebut dikarenakan panas bumi Mayantuyaku. Russo mengaku ia pernah mencelupkan tangannya selama kurang dari setengah detik dan menyebabkan tangannya itu mengalami luka bakar tingkat 3. Ia pun lalu menyimpulkan, jika seseorang tercebur ke sungai tersebut, ia bisa meninggal dengan cepat. Nah, kira-kira kalau rebus telur di sungai itu butuh berapa detik ya? Predator laut tropis yang paling berbahaya di dunia ini pernah ditemukan nyasar di sungai Amazon. Kok bisa ya? Ternyata spesies ini punya kemampuan melakukan adaptasi khusus pada ginjal dan kelenjar di dekat ekornya. Karena itulah hewan yang gemar berburu makan di siang dan malam hari ini mampu bertahan hidup di air tawar. Dari lautan, hiu banteng bisa berkelana sejauh 4.000 km menuju ke hulu sungai Amazon untuk mencari makanan kesukaannya. Hiu yang memiliki tubuh dengan bobot seberat 312 kg dan panjang 4 meter ini sangat senang memangsa ikan besar, lumba-lumba, penyu, dan hiu jenis lainnya. Wah, untung aja dia nggak gemar mangsa manusia ya. Burung makan tanah, apa mungkin? Ya, mungkin aja dan itu sudah terbukti Pop Gengs. Jauh di tengah hutan Amazon, tepatnya di Bukit Tambopata, Peru, yang sering menjadi tempat nongkrong beberapa jenis burung. Spesies-spesies burung seperti parkit, kakatua, dan makau terlihat senang berkumpul di tempat tersebut sambil menjilati tanah. Mematuk kali ya? Setelah diteliti ternyata bukit bertanah liat tersebut kaya akan natrium. Mineral di tanah liat tersebut tidak pernah ditemukan di tempat lain atau dari sumber makanan yang biasa mereka konsumsi. Nah, kira-kira kalau diberi makanan burung di tempat itu, yang mana ya yang bakal mereka santap duluan? Nah, masihkah kamu ingin berkunjung ke Amazon?